Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Bang Edis menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan kitab suci terhadap pasangan LGBT dan juga bagaimana kita sebagai gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Kristus menilai mereka atau sikap kita terhadap pasangan ini yaitu pasangan LGBT. Mari kita lihat dalam terang firman Tuhan. Dari perjanjian lama memang tidak ada secara eksplisit yang mengatakan hal itu, pasangan LGBT. Tapi secara implisit banyak dijelaskan di situ. Seperti contoh, itu banyak penafsir mengatakan kaum Lot, dan itu adalah di mana peristiwa Sodom dan Gomora di situ. Karena kata Sodom itu adalah bisa ditafsirkan secara sodomi. Itu para penafsir. Tapi dalam perjanjian baru secara terang-terangan Paulus menuliskan di dalam Roma 1 ayat 24 sampai 27. Kalau saudara baca di situ sangat secara terbuka, terang-terangan, secara eksplisit Paulus menjelaskan tentang pemahaman, tentang teguran kepada orang-orang yang LGBT. Karena dikatakan di situ bahwa pasangan itu meninggalkan pasangan persetubuhan yang seharusnya wajar dengan tidak wajar. Mereka birahi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini sudah jelas dikatakan bahwa Kitab Suci tidak pernah membenarkan pandangan atau pemahaman LGBT ini. Tapi bagaimana Kitab Suci dan secara moral kita memahami tentang hak asasi mereka LGBT. Nah, saya secara pribadi, mari kita lihat dan berpikir secara jernih. Kalau saya ditanya bagaimana pemahaman saya tentang LGBT, tetap saya katakan bahwa secara moral, secara HAM, hak asasi, mereka punya hak dan hak asasi dengan kita dengan hak yang sama. Tidak ada bedanya. Ini secara umum dulu. Nanti kita lanjut lagi secara firman Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Mereka punya hak yang sama dengan kita sebagai warga negara. Mereka punya hak yang sama. Misalnya seperti ini. Jika ada pemerintah memberikan potongan berapa puluh persen kepada semua masyarakat, jadi semua harus dapat. Jadi maupun yang pemahaman LGBT maupun yang tidak, sama-sama mendapatkan hak yang sama. Yang lain, contohnya seperti ini, saudara. Kita punya hak dengan mereka. Mereka juga punya hak yang sama berkarir di Indonesia ini, baik pun karir apapun itu. Mereka punya hak yang sama. Itu secara karir dalam hal sekuler. Ini yang saya maksud sekuler. Jadi mereka punya hak yang sama dengan kita dan kita harus menghargai hak asasi manusia itu. Kita tidak boleh menampilkan atau menolak hak asasi manusia mereka, HAM mereka, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu tolak mentah-mentah seperti ini, saudara. Andaikan misalnya mereka punya hak yang sama, masuk misalnya mereka sebagai arsitektur atau sebagai apapun itu. Mereka punya hak yang sama dengan hak kita, dengan kita. Tidak perlu dibeda-bedakan. Misalnya pemerintah juga harus memberikan hak kepada mereka dan pemerintah memberikan kewajiban kepada pasangan LGBT ini dengan sama kepada orang non-LGBT. Misalnya secara hukum harus secara adil, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu secara moral, secara sosial, itu harus kita perhatikan dengan hak-hak mereka. Tidak boleh dibedakan antara pemahaman LGBT sehingga dia mendapatkan perlakuan hukum yang diskriminatif kepada orang yang tidak setuju dengan pemahaman mereka. Kita harus adil dengan hal itu. Itu secara umum. Nah, jadi saudara jangan berpikir bahwa saya misalnya setuju dengan perilaku mereka. Lanjut, saudara. Nah, bagaimana dengan kitab suci memandang mereka? Sudah sangat jelas bahwa kitab suci melarang dan sikap mereka ini adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus menghargai hak asasi mereka dengan perlakuan yang sama dari pemerintah
kepada kita seperti kepada mereka. Itu harus kita jaga dengan itu, hak asasi itu. Betul, kita harus menghargai hak asasi mereka di batas-batas tertentu. Perhatikan ya, di batas-batas tertentu. Nah, yang kedua, bagaimana sikap gereja terhadap pasangan LGBT ini? Misalnya apakah harus misalnya mereka pasangan LGBT ini dari golongan orang percaya atau orang Kristen lah, mereka yang mengaku Kristen. Misalnya mereka mau menikah laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Bagaimana sikap gereja? Apakah harus diberkati di gereja, disahkan atau tidak? Nah, perhatikan saudara, memang di negara bagian barat sana, mereka sudah mensahkan itu secara gereja, dan bagi saya secara pribadi ini adalah miris. Karena apa? Gereja menghormati hak mereka secara kebablasan. Sekali lagi saya ulangi, gereja, siapapun gereja yang memberkati pasangan LGBT, mereka menghargai hak asasi manusia secara kebablasan. Jadi bagaimana pandangan kitab suci terhadap pasangan ini? Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa tidak ada kepentingan gereja untuk, dan tidak boleh gereja memberkati mereka mensahkan hubungan ini di gereja. Harus kita tolak. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau mereka menuntut hak asasi? Begini pandangan saya, jika mereka menuntut hak asasi, gereja juga memiliki hak asasi untuk menolak mereka. Jadi tidak boleh. Nah, jadi ini kita harus bisa pisahkan. Kita harus mengkotakkan ini, di mana hak asasi mereka yang harus kita hormati, di mana hak asasi mereka yang harus kita tolak. Kita tidak boleh mengiyakan hak asasi mereka dengan melanggar firman Tuhan. Jadi kalau mereka misalnya mengotot untuk diberkati gereja, gereja juga punya hak asasi untuk menolak mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sampai di sini pemahaman ini bisa kita pahami. Jadi jelas bahwa gereja harus menolak itu. Tapi ada bagian-bagian tertentu hak asasi mereka itu kita harus akui selagi itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Lanjut, pandangan kitab suci kepada mereka, siapapun saudara yang mungkin saat ini terjun dalam hubungan pasangan LGBT, saya mau katakan bahwa saudara tinggalkan sikap ini, karena ini tidak benar. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti lepaskan saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Sebesar apapun dosamu, Tuhan mengampunimu. Datang kepada Dia. Dosamu tidak terlalu besar dari kasih-Nya yang sangat besar itu. Kasih Yesus jauh lebih besar dari pelanggaranmu yang besar itu. Oleh karena itu, buat siapapun saudara, Yesus masih mengasihimu. Yesus menunggumu, datanglah kepadanya. Tinggalkan sikap dan perilaku yang menyimpang ini. Demikian pandangan saya terhadap pasangan LGBT. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara mungkin bisa men-share ini supaya semua orang diberkati. Amin.